Alright, we back. Um, Oke, maaf sebelumnya tadi sempat ada technical error dan semoga ini bisa mulai lagi. Tadi nggak bisa accept Wimby dengan saya Kevin di Instagram. Kita akan coba untuk accept pada ini. Oke, ini ada yang accept. Thank you. Kita cek apakah masuk apa enggak. Oke, masuk ya. Halo Masuk. malam Kevin. Malam, 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 malam Pak Taufik. Oke, sekarang tinggal Bibi ya. Oke, ya. Vin, tes suara aja. Ini masuk nggak Vin suaranya ya? Masuk, masuk, good, good. Alright, alright. Oke, Oke, Bibi dari Dana. kita ulang lagi. Sorry ya teman-teman atas keterlambatannya. Thank you banget yang udah nunggu sampai 10 menit lebih kayaknya. Jadi terima kasih atas kehadirannya juga, atas waktunya. Teman udah berdiri di sini dan kita juga berharap untuk nggak mau ngecewain teman-teman. Kita langsung aja untuk panggilkan ke Wimby. Ini dia. Bisa ya? Selamat malam. Halo, malam semuanya. Malam. Malam Wimby. Apa kabar Wimby? Kita ketemu lagi di Baik, sini. baik. Iya, jadi BTW buat teman-teman yang baru join di sini, kita pernah live juga bareng dengan Wimby di 2 minggu lalu ya kira-kira. Kita bahas banyak banget, bahas energi, bahas komoditas. Teman-teman yang belum sempat dengerin, langsung aja dengerin ke IG-nya Cuans atau IG-nya Wimby juga, itu kita save. Jadi teman-teman bisa ngulik lagi apa aja yang sudah kita analisa dan eventually works lah. Kita ngomongin tentang poultry juga dan macam-macam di situ works. Jadi kita juga sini harapannya kita bisa ngobrol bareng tentang market, update gimana, lalu next-nya ini apa. Dan malam hari ini kita ada topik yang seru banget. Karena kita sudah, komunitas udah sempat rame lah dibahas, pastinya namanya market akan muter lah ya sektornya gitu. Jadi topik pada hari ini adalah habis komoditas terbitlah sektor apa ini ke Wimby ya gitu. Mungkin langsung saya kenalin dulu. Jadi sini ada Kevin, rekan saya dari Cuans juga sebagai Head of Community Partner yang akan bantuin saya untuk ngobrol-ngobrol tentang Salam kenal semuanya. market bareng Wimby juga. Oke. Oke. Ya, Kevin mau, aku lagi mau nulis komen dulu bentar. Oke, sip. Thank you semuanya, thank you teman-teman di sini yang udah join di live Instagram kita. Ya, perkenalkan kembali saya Kevin, Head of Community dari Cuans. Malam ini ya kita ngobrol-ngobrol aja sih seperti biasa ya. Hari ini sih sebenarnya saya ngelihatnya sebelumnya kemarin diskusi sama Pak Taufik juga. Biasa kan kalau di market itu ada rotasi sektoral lah ya istilahnya gitu kan. Iya. Dan kalau kemarin itu rame sama komoditi gitu akhir tahun, apalagi kemarin ada perang Rusia sama Ukraina, harga minyak naik, harga coal naik, nikel sempat gila-gilaan sampai 100.000 USD gitu ya. Sekarang trennya nih terlihat IHSG naik, ya kan? Yang bahkan saya lihat sendiri hari ini tuh transaksi foreign itu udah lebih dari 1 triliun, ya kan hari ini tuh transaksi foreign udah lebih dari 1 triliun. Iya 1T gitu kan. Tapi sektornya kelihatannya masih adem ayem semua nih. Nah, belum kelihatan nih sektor-sektornya nih. Kira-kira sektor-sektor mana aja yang bakalan winner ke depannya. Nah, itu yang kita mau tanyain nih ke Ko Wimby nih. Karena Ko Wimby nih selalu nih, kalau saya lihat nih ya, baca-baca nih di channelnya Ko Wimby, ya semuanya bisa join ya nanti ya di analisa saham gratis yang ada di Telegram, atau nanti bisa lihat via Cuans. Itu selalu ngasih satu view sektoral yang menarik yang biasanya justru belum banyak dibicarain sama grup-grup manapun. Tiba-tiba Ko Wimby kayak kemarin Ko Wimby mungkin udah mulai ngomongin
poultry gitu kan. Nah, udah kelihatan ada gerakan gitu di saham-saham poultry dalam waktu 1 minggu terakhir. Nah, kita mau nanya nih, karena ini kelihatannya IHSG-nya naik ataupun turun, bahkan kemarin IHSG naik lumayan kenceng sekitar 0,6%, tapi kayaknya nggak menarik ya saham-sahamnya tuh, kayak semuanya naiknya tapi tipis-tipis gitu. Hari ini nggak ada saham ARA loh kalau kita lihat gitu kan. Nah, makanya saya mau nanya nih sama Ko Wimbi nih, kalau menurut Ko Wimbi nih, kira-kira dalam pandangan puasa nih, kita cari cuan nih puasa biar Lebaran bisa ini ya, bisa have fun healing gitu. Kira-kira sektor apa sih yang menarik at least buat di bulan puasa ini, Ko Wimbi? Gimana nih? Oke. Pertama, nggak usah pakai kok. Langsung Windy aja. Panggil Wim aja. Oke, Wim. Agak aneh gitu. Oke. Jadi gini sih, paling sebelum kita ngomongin ke bulan puasa ya, mungkin kita view-nya Ya. kita tarik dulu nih. Kemarin kan boomnya komoditas ya, komoditas lagi gitu ya. Sampai Ya, nikel tadi ya sempat 100.000, terus ke berapa hari lah stabil di 60 ribuan gitu segala macam. Ada trading halt juga gitu-gitu. Sekarang drop ya, nikel drop. Ada beberapa sumber yang bilang sampai 28.000, ada beberapa sumber yang bilang Ya. udah sampai 32.000 gitu ya harga nikelnya gitu. Jadi kalau kita balik ke komoditas dulu nih view-nya, komoditas ini sebenarnya sebelum kita ngomongin sektor lain pindah kemana ya, kita mesti mikir dulu nih, ini sektor yang sekarang berjalan ini udah end game belum nih? Apa masih ada sisa apa gimana nih? Jadi kita view-nya balik dulu gitu ke sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan ya ini, saya ambil dari Stockbit ya, data Stockbit paling gampang lah di sini, komoditas ya. Kita perhatikan komoditas aja di sini. Di sini sebenarnya nggak lengkap komoditas Stockbit, cuman ya kalau kita perhatikan dari oil, yang crude oil, Brent oil, terus ada natural gas, terus habis itu ada beberapa hard commodity ya, yang kayak metal-metalan segala macam gitu-gitu. Cuman kalau kita perhatikan ini, rata-rata komoditas itu turun loh hari ini. Bahkan kalau di Stockbit ini sendiri, di sini ada sekitar, 1, 2, 3, 4, 9 komoditas di Energi sini. juga turun hari ini. Betul. Jadi merah IHS semua, energi ya ya? walaupun ada yang betul. Jadi komoditas dan energi ya itu turun semua. Terus kalau kita perhatikan lagi, ini yang penting juga nih ya. Komoditas lain seperti yang cenderung kurang diperhatikan lah ya. Contohnya apa? Ada yang namanya gandum, ada yang namanya jagung segala macam, itu kan sebenarnya nggak banyak orang perhatikan. Yang orang perhatikan cuma CPO gitu ya. CPO sendiri kalau nggak salah 6 ribuan sekarang ya. Jadi udah turun juga kan. Dari tadinya sebelum 7 ribuan gitu. Ya ada koreksi-koreksi lah, cuman sebenarnya kita nggak bisa ngambil view terlalu jauh dulu karena ini datanya baru sehari 2 hari, turunnya baru sehari 2 hari. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kita perhatikan dari komoditas yang masih tanya ini, udah berakhir apa belum gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan komoditas-komoditas ini sebenarnya, apalagi yang kurang diperhatikan ini, yang turunnya lumayan dalam. Contoh, gandum itu hari ini turunnya kurang lebih 7%. Gandum turun 7% tuh lumayan lah ya. Sebelumnya gandum itu sempat ke 1.300-an ya di tanggal pertengahan Maret lah ya. Pertengahan Maret sempat di angka 1.300-an, lalu stabil di 1.100-an, dan sekarang turun jadi 980 harga gandum. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang menarik dari setelah komoditas itu apa, yang pasti adalah yang terdampak parah dari komoditas gitu. Karena efek dari komoditas naik sebelumnya itu kan pasti ekspektasinya kan, kalau yang namanya Pak saham pasti kan kita ngomongnya forward looking ya, forward looking market gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin market ini kan pasti, apalagi saham ya, kita ngomongin masa depannya gimana. Jadi kinerjanya belum ada, semuanya belum ada gitu. Tiba-tiba kita udah ngomongin proyeksinya gimana. Wah, ini harga gandum naik banget nih, harga jagung naik banget. Ini mah bisa bikin kinerjanya buruk, COGS-nya naik, jadi marginnya menipis segala macam gitu-gitu. Jadi yang dibicarakan adalah proyeksi, padahal kinerjanya belum ada sama sekali. Nah, gimana kalau yang kemarin terdampak negatif, sekarang tiba-tiba komoditasnya drop dan kembali ke harga, ya nggak bisa bilang harga wajar sih, cuman maksudnya sudah menuju ya, sekarang sedang menuju gitu ya, sedang menuju ke harga yang setidaknya sedikit wajar gitu. Contohnya ya tadi ya, gandum 1.300 sekarang di 900, itu turunnya lumayan loh, sekitar maybe 25%-an, 30%-an gitu ya. Nah, apalagi gandum ini kan kalau misalnya kita ngomongin consumer goods itu proporsinya itu lumayan, sekitar 15 sampai 25% lah ya kurang lebih dari COGS gitu, dari buah COGS. Jadi ini
berdampak banget. Kalau jagung ya kita ngomongin ntar ke poultry, pakan ternak segala macam gitu-gitu. Nah jadi ini semua menurut saya pribadi adalah apa ya? Adalah efek domino nih dari yang kemarin komoditas consumer goods pasti tertekan. Nah sekarang kalau kita perhatikan nih dengan adanya komoditas yang responnya seperti ini, kalau misalnya seminggu ke depan masih lanjut turun ya, kecenderungan turun terus, ada potensi next sektornya bisa jadi adalah consumer goods gitu. Karena kenapa consumer goods? Karena komoditasnya udah turun lumayan, tapi harga saham consumer goods itu belum recovery dari efek kejatuhan kemarin karena komoditas itu. Nah, jadi kalau saya sih nganggapnya ini peluang gitu. Nah, kebetulan nyambung yang tadi ya. Belum ada juga kan yang bahas consumer goods gitu ya. Jadi maksudnya bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, sekarang gini lah. Market maker kan nggak apa yang market maker kan bukan tipe orang-orang kumpulan orang-orang yang kudet ya. Jadi pasti mereka update semua gitu ya. Mereka tahu pergerakan retail seperti apa. Mereka tahu apa yang dibahas sama retail segala macam kebanyakan. Nah, jadi consumer goods ini dianggap kurang menarik. Bisa jadi yang dianggap kurang menarik di mata banyak retail ya. Bisa jadi malahan sektor yang akan diakumulasi. Tapi jelas consumer goods ini nggak bisa semuanya. Apalagi kita tahu ya consumer goods ini adalah sektor yang gerakannya sangat lelet gitu. Jadi kalau ada yang berekspektasi beli consumer goods, ekspektasi returnnya 20% dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, jujur itu saya ngomong dari depan sekarang ya, ngomong depan, itu agak bermimpi gitu. Jadi kalau ngincarnya yang aman-aman aja ya, tanda kutip yang aman-aman aja, kita cari yang stabilitasnya bagus gitu ya, yang harganya murah, under value gitu ya, tapi kenaikannya sedikit lebih pasti, walaupun nggak ada kepastian, tapi sedikit lebih pasti dibandingkan sektor lain. Ya udah pasti salah satunya adalah consumer goods gitu. Nah itu sih. Ya. Oke. Ini ada yang menarik sih sebenarnya Wim. Dari tadi bicara masalah gandum. Mungkin setelah ini saya punya satu view, ada beberapa view juga yang ingin ditanyakan tentang sektor lain. Tapi tadi ada yang menarik masalah gandum. Saya juga baru lihat nih, baru buka investing, memang hari ini gandum turun 7,26% ya. Yang kayaknya kalau top of mind-nya kita gandum itu ke arah Indomie kali ya Wim ya. Yang dari ICBP gitu ya. Nah, mie gitu ya. Karena kan kemarin kan sempet rame ya isu kalau Ukraina itu kan menjadi salah satu penghasil gandum terbesar, ya, salah satu eksportir gandum terbesar dan terdampak karena perang yang mengakibatkan harga gandum itu naiknya gila-gilaan. Saya sempat tanya gitu ya sama beberapa orang juga bahwa ada view yang sama dengan Wimby gitu, bahwa consumer good ini, saya ambil contoh tadi adalah merek Indomie tadi gitu ya. Dengan kenaikan harga gandum, dia akan menaikkan harga karena COGS-nya naik. Masih begitu ya. Dan yang menariknya lagi, kalau harga Indomie 3.500 jadi 5.000, nggak mungkin diturunin lagi. Apa menurut Wimby itu yang akan terjadi gitu ya? Nah itu dia, itu yang tadi sebenarnya kelupaan disampaikan nih, jadi ya. Jadi benar. Beban naik, otomatis perusahaan yang GCG-nya bagus ya, perusahaan yang GCG-nya bagus pasti akan adjust gitu. Sama kayak Cepin kemarin ya, ayam-ayaman lah ya, nggak cuma Cepin gitu ya. Jagung naik ya, harga ayam naik gitu ya. Nah sama kayak ini ya, consumer goods, kalau misalnya kita bicara COGS-nya naik ya, pasti mereka akan menjaga mereka punya NPM gitu ya, walaupun nggak sangat berdampak. Misalnya sebelum terjadi kenaikan komoditas ini, NPM mereka misalnya katakanlah 3%, nah terus tiba-tiba naik, terus mereka drop jadi 1%, apakah mereka pasti akan memaintain jadi 3% lagi? Itu nggak mungkin, karena kalau misalnya itu dinaikkan, kalau di-maintain 3% lagi dengan komoditas naiknya segila ini, otomatis harga jualnya pasti akan naiknya sangat tinggi. Ya itu akan menyebabkan inflasi terlalu tinggi lah segala macam, nggak bagus itu. Nah kalau case seperti ini pasti mereka naikin dikit-dikit. Nah permasalahannya ketika mereka naikin dikit-dikit, kan mereka biasanya kecenderungannya nggak turunin lagi tuh. Benar yang tadi disampaikan sama Kevin ya, nggak turunin lagi. Nah kalau nggak turunin lagi tapi COGS-nya sekarang turun karena harga komoditasnya turun, ya NPM-nya bisa makin besar. Jadi ketika recovery nanti, kan 3% lagi sebelum perang atau sebelum komoditas boom ini, bisa jadi lebih NPM-nya bisa jadi 4% atau something di atas itu lah. Dan itu lumayan banget sih sebenarnya.
Artinya ini Tuh. nanti Tapi, oh sorry kok. gimana? Lupa tadi yang masalah ini. Yang Indomie ya, sebenarnya kalau kan Indomie kan ya oke lah, Indomie kan ada mie instan ya pakai gandum segala macam. Cuman kalau sebenarnya kalau saya sih lebih concernnya malah ke INDF ya. Kan ada INDF juga. ENF ya. Salah satu Iya. divisinya kan ada Bogasari ya. Bogasari kan penghasil tepung Bogasari. terbesar juga ya. Roti. Di Asia Tenggara segala macam gitu-gitu. Nah jadi dari info insider ya katanya ya, nggak tahu nih ini bener apa enggak. disclaimer Katanya. on ya, disclaimer on yang di Iya, sini ya. disclaimer on ya. Katanya selama ada perang dengan Ukraina kemarin, Rusia dengan Ukraina, katanya impor gandum tetap jalan walaupun tersendat-sendat gitu. Katanya. Jadi ya tapi harga sahamnya ke diskon gitu, padahal masih apa ya, masih istilahnya kasarnya masih nggak ada masalah dengan supply lah ya, channel supply-nya masih nggak terlalu bermasalah banget gitu. Jadi kalau kita connecting the dots ya, sebenarnya yang paling menarik sih selain ICBP tadi adalah INDF. Kenapa? Ini langsung sebut saham nggak apa-apa ya? Karena kalau ICBP itu Nggak apa-apa. ada beban utangnya besar. ICBP punya beban utang itu besar banget, jadi dia mempengaruhi dia punya net profit itu berat banget. Nah, kalau kita view-nya kita bagi ya dari segi dari segi investing ya, kalau misalnya kita perhatikan investing kan pasti juga mikir yang namanya dividen gitu ya. Dengan kondisi profit saat ini ya, net profit saat ini dengan PE ratio saat ini juga, pasti INDF punya dividen itu pasti jauh lebih menarik dibandingkan ICBP. Nah, ini akan menjadi katalis tersendiri gitu untuk INDF. Setidaknya akan banyak holder ya, dalam kutip holder yang pegang si INDF ini. Jadi lebih menarik kan INDF sebenarnya, tapi ICBP nggak kalah menarik kok. Permasalahannya ICBP akan akan lebih menarik lagi teman-teman, akan lebih menarik lagi ya, kalau si ICBP ini mungkin nanti ya sekitar 3 tahun lagi kali ya. Kenapa 3 tahun lagi? Ya ini kan kita ngomongin si beban utangnya itu kan mulai mengecil segala macam. Nah kalau beban utang mulai mengecil ya dia akan menarik itu. Sorry tadi ada ini ya, ada info lain nih. Sorry tadi saya ralat ya. Yang masalah ini nih yang insidernya suka ngaco nih. Dia ngomong gandum dari Ukraina nggak bisa keluar, katanya nggak ada lagi masuk gandum dari Ukraina. sorry saya ralat. Insidernya suka ini nih. Suka ngaco ya, baru dia lagi nonton live nih, insidernya bisa dilihat nih. Lagi nonton juga nih, lagi nonton Wimby. Lagi nonton nih. Ya kan? Oke. Karena gandum lah ya dari Ukraina. Artinya memang COGS akan meningkat ya berarti ya Wim ya, dengan adanya problem ini ya. Berarti COGS meningkat, ya itu kembali lagi tadi ke analisa yang di awal. Oke. Mungkin Pak Taufik ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjut aja kita? Aman? Enggak sih, saya tadi waktu pas ngobrolin antara INDF dan ICBP, saya juga sambil lihat chartnya juga sih sebenarnya. Dari sisi technical ini kan tentunya kan yang namanya kita pengen masuk, saya sendiri juga sebagai technical analysis juga untuk ngelihat entry point, kemudian level di mana, dan mempertimbangkan dengan sentimen yang ada saat ini gitu, yaitu ke consumer goods. Dan mungkin dari Kevin bisa dikasih analisa sedikit kali ya, antara misalkan kalau kita bandingkan antara INDF dan CBP yang dua emiten tadi yang lagi disebut. Oke, aku coba, ini bisa nggak ya kalau nunjukin video? Kelihatan nggak ya? Well, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih, maksudnya kan teman-teman kayaknya Kevin nggak kelihatan. Nggak kelihatan, oke, nggak apa-apa. Oke, aku juga sambil buka chat sih samping sini sih. Ya, jadi kalau dari sisi technical analisa ini sebenarnya dia udah sempat pernah nyentuh salah satu support di bulan Juni ya tahun 2021, itu ada satu wick di situ, candle yang kasih wick di situ. Iya. Ya. Cuma memang ini kelihatannya dia itu ngerespon dari demand area yang sebelumnya udah dibentuk sih. Ya di 2020 ya, 2020 sempat drop 2 kali, bulan Maret sama bulan Mei dia ngerespon di demand area yang ada di situ. Jadi di bulan Juni ini dia bikin satu candle, ini bukan wick rupanya, hampir seperti Marubozu, dan kebetulan
ketika kemarin isu Ukraina itu di awal bulan Maret itu dia sempat drop gila-gilaan sampai di harga 5.750, kemudian dia rebound di situ, bikin pattern bullish harami ya, candlestick pattern bullish harami, dan hari ini kembali lagi bikin equal low di situ. Jadi kalau saya lihat sih secara teknikal kelihatannya ini sudah bisa dikatakan cukup bottom sih harusnya ya, untuk dari sisi pandangan technical analysisnya. Jadi ini sudah ada 3 kali retest support di sini. Ya, artinya kalau untuk di-collect menarik atau enggak dari sisi technical ya cukup menarik sih harusnya sih. Ya, ini kemarin sempat kita bahas kalau dari Wimby kemarin salah satunya untuk cara yang buat entry mencari risk based approach lah. Jadi mencari risiko-risiko yang serendah mungkin. Jadi kalau misalkan salah kan juga kita nggak tahu ya, namanya market. Jadi resikonya pun juga bisa terkontrol dengan sangat minim kalau ceritanya. Ada resiko tapi sangat minim karena ada di level support dari sisi teknologis. Anyway tadi aku mau nanya. Jadi tadi kan sempat ngomongin tentang komoditas dan nyambungnya ke sektor consumer goods gitu. Komoditas ini kan juga satunya ada yang berhubungan dengan bahan-bahan yang dipakai untuk konstruksi, juga ada properti gitu. Itu apakah nanti akan mempengaruhi harga bahan baku dari luas tersebut lah, antara properti dan konstruksi? Ya. Karena kan juga masih relate sama komoditas ya. Oke. Batu bara sekarang kayaknya 260 ya, 259 ya. Turun dalam sih, tapi masih belum balik ya ke harga semestinya untuk saat ini gitu. Harga semestinya untuk saat ini maksud saya pribadi itu kisaran 150-an sih sebenarnya sih. Jadi ya ini asumsi pribadi ya. Jadi maksudnya bisa beda dengan banyak orang sih. Nah, kalau kita ngomongin batu bara ya, kenapa sih mesti balik ke batu bara? Kan kita kan ngomongin konstruksi nih. Ya karena batu bara ini kan salah satu bahan baku dari semen gitu ya. Semen itu kan 30% bahan bakunya kan dari batu bara gitu. Nah, jadi mau nggak mau kita mesti nyinggungnya batu bara lagi gitu. Oke lah, semen ada DMO-nya nih. Semen DMO-nya kalau nggak salah di 90 ya. Kalau saya baru keluar kemarin. Iya, baru keluar kemarin 90, sebelumnya 60. Nah, iya 90 kan sekarang. Nah, ini juga sebenarnya membantu sedikit lah. Cuman tetap aja sih, tetap kita walaupun ada DMO ya, tetap kita patokannya tetap ngelihat gitu harga batu. Kalau DMO berarti kan ada limit logikanya ya. Ada limitnya gitu. Seandainya demand-nya di atas itu ya, apakah mereka tetap pakai harga demo? Kalau menurut saya pribadi sih, ya saya nggak tahu ya teknisnya gimana. Cuman harus secara logika sih, kalau dia melebihi limit, harusnya sih dia pakai harga wajar ya, harga acuan wajarnya setidaknya terdiskon sedikit lah. Nggak pakai yang pure demo. Itu kalau misalnya demand-nya tinggi. Nah, balik lagi tadi ke konstruksi, properti segala macam. Kalau saya sih ngeliatnya gini, semuanya masing-masing bukan based on komoditasnya aja gitu ya, karena itu kan harga sekali lagi properti, apalagi properti itu gampang di-adjust harganya, gampang banget di-adjust, apalagi sekarang suku bunga masih murah, jadi demand untuk properti masih bagus banget lah, masih oke banget. Jadi kalau misalnya bahan baku naik dikit, oke, tinggal adjust aja, harga propertinya naik gitu. Tapi beda halnya dengan konstruksi gitu. Jadi ini dua barang ini tuh drive sentimennya beda gitu. Kalau misalnya kita ngomongin properti, drive sentimen properti adalah ya tadi ya, dengan dia punya modal berapa, modal bangunnya ya. Kalau kita tahu kan sebenarnya kan ada residensial kan ada 2 ya, rumah tapak sama yang high rise lah. Nah ini kan sebenarnya kalau high rise kan lebih mahal segala macam, kalau rumah tapak lebih mahal lahannya gitu-gitulah ya. Jadi teknisnya seperti, cuman kasarnya gini sih, mereka bisa adjust gitu intinya. Pada dasarnya mereka bisa adjust. Tapi kalau yang konstruksi ini drive sentimennya cuma satu sekarang, IKN. Nah, yang jadi trouble adalah IKN ini ada beberapa sentimen yang kurang gitu enak ya. Kemarin ada SoftBank keluar kan, ada 2 konsorsium mau cabutin segala macam gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin IKN, berarti kan sebenarnya kita nggak jauh-jauh dari ngomongin konstruksinya pemerintah. Nah, ini saya ngobrol sama teman saya ya, yang saya jujur aja ngeliat konstruksi itu sebagian. Pas ngobrol sama dia, ngeliatnya bagian chartnya aja gitu, karena dia punya view juga udah bagus gitu tentang konstruksi. Saya ngobrol sama dia ngomong gini, konstruksi itu beda
bisnisnya itu beda, concernnya itu beda. Kalau bisnis lain concernnya adalah profit, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin sektor lain, dan sebenarnya bukan sektor lain sih, lebih karena bisnis lain apapun itu profit concernnya. Tapi kalau kita ngomongin konstruksinya pemerintah, profit itu nomor 2. Nomor satunya itu apa sih? Concern dari pemerintah itu ya proyeknya harus jalan gitu. Ada kepentingan politik lah segala macam, ini itu lain itu. Jadi banyak sekali tetek bengek yang ada di belakang itu semua gitu terkait dengan konstruksi. Jadi concern utamanya bukan lagi profit. Jadi kalau kita lihat properti, jujur ya, saya nggak punya bayangan ngelihatnya dari apa. Dari PE ratio nggak mungkin, dari PBV pasti murah semua. Orang dikit-dikit reissue. Jadi valuasinya aneh menurut saya untuk konstruksi ya. Properti beda cerita lah. Jadi ini mungkin bisa jadi bisa jadi penalaran tersendiri ya tentang konstruksi, karena concern mereka ya project gitu. Mereka peduli sama project, yang penting IKN jadi. Maka dari itu kalau kita perhatikan earnings dari konstruksi itu dari tahun ke tahun ya, semenjak zamannya yang digalakkan adalah zaman pembangunan infrastruktur, pasti hancur semua. Coba diperhatikan sekarang dari RTI segala macam, data kan berbicara ya. Jadi concernnya udah beda banget. Konstruksi pasti tertekan banget lah, yang namanya dia punya debt to equity makin lama makin gede segala macam, makin kesini makin gede. Bukan masalah dia punya hutang nggak bisa dibayar segala macam, cuman dipaksakan untuk terus jalan. Kayak Waskita aja kan berubah kan. Kalau nggak salah dulu itu Waskita itu fokusnya itu bukan bangun jalan tol kalau nggak salah. Sekarang aja udah di bangun jalan tol segala macam. Akhirnya kan mau divestasi segala macam. Katanya mau kembali ke nature bisnis awal gitu segala macam. Jadi semuanya sekarang diarahin benar-benar tujuan lain, bukan profit oriented. Jadi konstruksi jujur aja, kalau saya bullish apa untuk konstruksi? Jujur kalau saya pribadi, saya ngelihat tapi saya mau ambil, tapi jujur aja ini nggak bisa banyak porsinya. Resikonya lebih tinggi dibandingkan sektor lain menurut saya pribadi ya. Kalau IKN-nya nggak jadi, kalau IKN-nya jadi ini bisa jadi drive. IKN jadi itu nggak akan memperbaik per dengan 180 derajat, nggak akan, apalagi konsorsium dicabut segala macam itu. Kita ngomongin fundanya nggak akan berubah banyak lah kalau kita ngomongin konstruksi. Apalagi masalah IKN pasti itu bakal ada nomboknya juga lah, nggak mungkin enggak gitu. APBN mau sebanyak apapun pasti ada nomboknya juga. Jadi kalau disuruh milih ya konstruksi apa properti, jelas properti gitu. Tapi kalau ditanya konstruksi menarik apa enggak, menarik tapi banyak gitu. Artinya sentimen IKN ini dengan kondisi yang kemarin ya sebenarnya kan sebelumnya IKN ini menarik gitu ya. Mungkin di awal bulan Maret nih sempat menarik gitu ya IKN ya. Kalau nggak salah nih sempat ada respon di tanggal 8-9 Maret gitu ya untuk konstruksi. Masih heboh lah waktu itu, udah mulai IKN, Pak Jokowi juga udah sempat datang ke area untuk ngecek gitu. Terus tiba-tiba muncul tuh, saya masih inget tuh hari Minggu saya lagi baca berita, SoftBank keluar gitu. 3 hari yang lalu, ya kan 3 hari yang lalu baca berita lagi, ada 2 konsorsium lagi yang keluar. Jadi sudah tidak terlalu menarik ya Win ya berarti ya. Kalau untuk resikonya meningkat ya. Resikonya meningkat. Yeah. I see. Jadi kalau konstruksi mungkin gini kok ya. Kan konstruksi ada beberapa saham ya. Mungkin kalau kita list, kalau nggak salah ya ada sekitar 9 atau 10 saham lah konstruksi pemerintah itu ya. Termasuk pemerintah ya. Enggak, pemerintahnya aja. Ya? Pemerintah aja gitu ya. Ada, kalau kita ngomong majornya itu ada ADI, ada Waskita, ada PPPP sama Wika lah ya. Itu majornya lah ya. Sisanya itu anak-anaknya gitu segala macam lah ya. Ya, basic industri ya. Paling yang menarik itu di antara semua ini mungkin yang bisa diperhatikan cuma 2 ya kayaknya. Adi oke. Adi itu masih oke banget. Satunya lagi awalnya saya maunya Waskita awalnya karena udah reissue segala macam gitu-gitu. Dia lebih inilah. Tapi kalau dipikir-pikir dengan resiko yang ada saat ini ya, dengan pertimbangan resiko segala macam, ya pasti kita pilih yang bisa survive dulu. Jangan ngomongin yang kira-kira wah ini harganya lebih murah segala macam. Tapi kita ngomongin bisa survive dulu di masa pandemi kemarin. Seenggaknya Wika itu bisa survive kemarin, nggak ada minus-minus sampai separah Waskita gitu. Jadi kalau disuruh milih sih Adi Wika sih sebenarnya sih. Kalau untuk sahamnya ya. Adi sama Wika ya. Oke. Nah, balik lagi kalau tadi bicara masalah debt terhadap konstruksi, sektor properti juga menurut
saya punya kelemahan nih Win, tapi saya nggak tahu nih apakah pandangan saya ini bisa dikatakan pandangan yang benar atau mungkin masih belum tepat gitu. Karena sebenarnya properti itu kalau kita lihat satu, properti ini punya utang dalam bentuk mata uang asing dan biasanya itu USD. Kalau saya nggak salah ingat ya, ada beberapa emiten yang seperti itu dan itu biasanya emiten yang residensial malahan, bukan yang komersial. Nah, kira-kira pandangannya Wimbi terhadap emiten-emiten tersebut seperti apa gitu ya untuk yang memiliki utang-utang dalam mata uang asing, di mana kita lihat bentar lagi bukan bentar lagi malahan suku bunga udah naik. Biasanya kalau suku bunga udah naik itu akan ada penguatan di mata uang dolar gitu ya, kecenderungannya ke situ gitu. Gimana menurut Wimbi nih kalau bicarain masalah properti ini? Properti ini balik lagi kayak yang tadi ya, ini properti ini barang yang unik sih sebenarnya sih. Jadi bisa dikatakan oke lah ada faktor eksternal segala macam kayak masalah dolar segala macam gitu, utang dalam bentuk dolar. Tapi sekali lagi balik lagi ke nature bisnisnya ya. Properti ini salah satu yang gampang gampang banget di-adjust. Jadi kalau misalnya memang ada masalah beban di dolar segala macam ya, harusnya ya menurut saya pribadi harusnya ini bukan suatu bukan suatu permasalahan yang major gitu. Ini masalah tapi bukan yang major gitu loh. Nah terus kalau kita ngomongin lagi nih drive-nya properti, oke lah itu kan kalau kita ngomongin ada negatifnya berarti kan ada pengurangan nilai nih. Nah kan harus ada, kalau saham ini memang benar-benar menarik berarti kan harus ada yang penambah nilai biar seenggaknya ini katanya bakal naik nih, dia bakal punya beban besar. Tapi kok saham ini masih menarik, apa yang membuat saham ini menarik? Ya tadi ya bisa kalau misalnya kita perhatikan setelah pandemik ini biasanya kan yang namanya kalau ini kita ngomongin komersil udah mulai jalan lagi segala macam, komersil udah mulai buka lagi, mulai menarik lagi. Soalnya ada emiten yang setengah-setengah, jadi nggak cuma residensial. Tadi kan yang punya banyak dolar kan, utang dolar kan residensial, tapi masalahnya banyak emiten yang kelihatannya itu banyak yang residensial tapi sebenarnya dia setengah-setengah sama komersial gitu. Contohnya Sumarekon kan setengah-setengah tuh, dia punya komersial dia punya residensial juga gitu. Jadi betul ada ininya, ada balancingnya. Tapi kalau kita ngomongin yang pure residensial, nah ini jujur akan terdampak tapi harusnya bukan yang signifikan banget sih. Selama suku bunga naik, tadi kok yang bakal ngefek banget suku bunga naik sih sebenarnya. Bukan di dolar akan mengurangi demand ya. Lebih mengurangi cara dari sisi demand ya, apalagi dengan adanya KPR itu ya Win ya. Tapi berarti harga komoditas seperti kenaikan harga semen ya, semen kemudian besi itu kan harusnya juga ikut terdampak ya Win ya. Itu menurut Wimbi nggak berpengaruh sama sekali terhadap yang tadi kan bicaranya adalah penyesuaian harga penyesuaian harga rumah tinggalnya, misalnya let's say jualan rumah tinggal gitu. Itu nggak bakal mempengaruhi ya? Apa Wimbi melihatnya ini akan istilahnya adjustment-nya nggak terlalu banyak, mungkin hanya 10-20% sehingga market masih bisa menyerap, atau gimana Wim? Pengaruh. Jelas ini pengaruh, cuman balik lagi tadi ya, nggak yang terlalu besar karena tadi ada adjustment tadi. Soalnya gini, kalau kita ngomongin yang garis luarnya, itu garis besarnya mungkin kalau kita ngomongin agak-agak makronya mungkin saya nggak gitu tahu detailnya seperti apa, cuman saya tahu dari sisi mikronya gitu ya, dari sisi saya banyak temu sama UMKM yang usahanya di bidang konstruksi segala macam gitu ya, dia kontraktor segala macam, banyak banget. Nah mereka juga pekerjaan saya saat ini kan ada proses dealing dan interview segala macam, jadi ada proses penyerapan informasi lah tentang bisnis-bisnis yang ada gitu di lapangan. Nah UMKM ini pembahasannya ya kalau misalnya saya tanya, ini kan kontraktor segala macam, terdampak apa enggak selama pandemi? Iya terdampak, cuman sama swasta jalan segala macam. Terus saya bahas lagi, kemarin harga besi naik, ini naik, itu naik, semuanya naik nih. Gimana? Marginnya nipis apa enggak? Iya sih, margin nipis sih. Biasanya margin berapa? Margin biasanya 12,5%, 13%, 15%. Sekarang jadi berapa? Sekarang 10%, paling parah 7,5% marginnya. Jadi berdampak apa enggak berdampak, tapi sebenarnya berdampaknya itu kita mesti lihat nih, kalau misalnya kita bobotin nggak cuma dari masalah bahan baku yang naik,
Karena pas saya tanya bahan bakunya naik, harga dealingnya dinaikin apa enggak, harga dealingnya naikin gitu, tetap dinaikin. Nah, yang jadi concern mereka kenapa margin bisa turun? Karena demand-nya turun dari mereka. Apalagi yang UMKM ini dia banyak yang tadinya dapat proyek pemerintah, sekarang jadi proyek pemerintah tuh banyak yang di close itu loh, banyak yang apa namanya dibatasin gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin dari sisi mikronya ya, yang mungkin ini akan kena di makronya juga, karena kan kalau kita ngomongin mikro sini, mikro sana, sama mikro seluruh Indonesia yang konsepnya sama seperti ini, ya harusnya sih judulnya dan ceritanya akan sama gitu ya. Jadi terdampak apa nggak terdampak, cuman tadi ya nggak terlalu besar. Biasanya dari ya yang tadi ya 12 atau 13% mungkin jadi 10 atau 9% lah. Gitu sih. Jadi bukan yang ngedrop banget itu sampai minus, enggak. Oke. By the way, ini ada giveaway ya. Ini ya Pak Taufik ya, kita ya. Dari Cuans ya. Iya, oke ya, sekalian break time dulu lah, break time biar nggak terus serius amat lah gitu. Oke. Jadi kita ada giveaway, teman-teman bisa screenshot IG live ini, terus posting di IG story teman-teman. Jangan lupa untuk tag Join Cuan sama Lim Wimbi, tadi saya kembali tulisnya. Anyway, habis itu setelah tag, tulis caption sekreatif mungkin, kita akan pilih yang akan menang, kita akan umumkan besok, dan mendapat buku Technical Analysis for Mega Profit by Ediato Ong. Jadi nanti ini free dan bukunya original langsung dikirim ke teman-teman spesial dari Cuans. Anyway, tadi sebenarnya mau ngomong juga bahwa sektor ini kan kayak misalkan sekarang kan IHSG udah ke maintain di level 7.000 gitu, dan sesekali sempat naik, sempat turun, sempat naik, sempat turun. Itu apakah sekarang lagi sebenarnya masih ngetes area jadi kan sudah break 7.000, kemudian nggak naik lagi nih gitu, masih stay di sini gitu. Itu apakah nanti ada sektor yang perlu kita pertimbangkan lagi atau seperti apa ya? Dan juga tadi untuk teman-teman, tadi sempat ada yang nanya tentang properti, udah dijawab tadi sama Wimbi dan Kevin, serta teman-teman yang mau tanya tentang emiten atau tentang apapun, bisa chat aja di kolom Q&A biar nggak kehapus lah. Jadi terus ada di situ, nanti kita akan discuss bareng di sini. Oke, Wim. Ada sebenarnya masih ada ketertarikan karena kalau dari sisi teknikal kelihatannya sektor mungkin kalau konstruksi udah mulai melemah ya gara-gara isu itulah SoftBank nggak jadi gitu ya. IKN. Iya, IKN itu kemudian ada konsorsium, tapi hari ini SMRA sempat nyentuh level 805 kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian APLN itu sempat di angka 122, 123, ASRI juga sempat nyentuh sampai 176. Jadi kelihatannya ada pergerakan nih akhir-akhir ini nih. Nah, kalau dari Wimbi sendiri ngelihat properti gitu ya. Tadi kan menurut Wimbi harganya bisa adjustable. Ya, kira-kira ini sentimen atau sektor yang akan winning nggak setelah bulan puasa atau bahkan mungkin dimulai dari sekarang. Kemudian terkait dengan ibu kota negara baru kan harusnya ada beberapa properti yang memiliki land base di sana ya. Nah itu kira-kira pandangannya gimana nih Wim untuk sektor-sektor properti ini? Oke, yang IKN dulu ya. Yang IKN itu balik lagi sih kalau ya isu utamanya IKN ini, kalau memang IKN-nya sendiri nggak jelas ya, land bank yang ada di daerah IKN sana ya juga nggak akan banyak juga gitu sebenarnya. Jadi balik lagi ke isu utamanya, ini kalau IKN jelas apa enggak nih, investornya gimana, ini pasti masalahnya kemungkinan besar bakal defisit punya segala macam, dan defisit lumayan besar gitu. Jadi kalau ini sentimen awalnya udah nggak begitu bagus, land bank yang di sana nggak akan terlalu dipedulikan. Walaupun sebenarnya ini udah running lebih dulu, kan banyak yang cerita kan di sana ya, punya tanah, beli tanah di sana tahun berapa, sekitar 2019 atau 2020 gitu ya, beli tanah di sana. Sekarang naiknya sampai 5-10 kali lipat harga tanah di Kalimantan loh, yang dekat-dekat IKN itu. Jadi misalnya punya tanah 100 meter harga 50 juta, sekarang udah 500 jutaan harga tanah di sana dengan luas yang sama gitu. Jadi kita ngomongin realnya udah segila itu, jalannya udah segila itu. Cuman ya masalah
kalau kita ngomongin yang lebih luasnya lagi kan masalah properti, masalah IKN ini segala macam, land banknya sebesar itu, kalau IKN-nya nggak jelas ya susah sih sebenarnya sih. Nah terus yang kedua tadi properti apakah bisa jadi next sector apa enggak ya? Kalau menurut saya bisa jadi salah satunya, bisa jadi salah satu sektor yang akan bagus gitu ke depannya. Terutama ada beberapa sektor yang kalau kita lihat ya, kalau kita view-nya panjang kan sebenarnya time frame panjang kan, dari teknikal ya kok ya, teknikal kan bisa pakai apa namanya 50 atau 200 lah ya, gampangnya lah ya. Kalau kita ngomongin secara tren segala macam gitu-gitu. Memang di sini orang-orang udah benar-benar masuk juga ke properti trennya segala macam. Karena mereka lagi harganya disupport gitu. Harga properti ini disupport sedangkan kinerjanya diproyeksikan membaik gitu. Perkara tentang pembukaan dia punya dia punya mall, dia punya pembatasan udah mulai hilang-hilangin, mall udah mulai ramai, segala macam udah mulai jalan lagi, atau residensial masih oke banget selama suku bunganya masih semurah ini, naiknya nggak tahu kapan ya, suku bunganya gitu. Jadi masih sangat menarik, itu masih sangat menarik banget untuk yang properti. Tapi kalau saya sih ngelihatnya, sorry agak campur-campur nih ya, kalau misalnya kita ngomongin next sector sekali lagi, masih balik ke yang tadi sih, masih ngomongin yang consumer goods juga itu nggak boleh dilupain sih. Itu sih. Oke. Jadi Artinya ngomongin properti, ada yang nanya Vin tadi, Vin. Ada yang nanya di kolom Q&A, minta insight-nya emiten properti. Baru aja dibahas tadi, emiten tentang properti, tapi dia langsung nanya emiten ini apa nih? Kayaknya sama kayak saya, mau nyari yang arah besok apa ini? Properti. Nggak saya dong itu nanyanya. besok yang arah apa, Win? Nggak pernah arah, jarang arah besok. Oke. Ya, ini tadi ada apa gimana? Sih ya? Gimana? Ada Samuel itu P1 BSD ya. Iya, P1 BSD. Tadi coba di-mention juga tentang Sumarekon. Kalau P1 BSD sih tipenya kan beda ya. Barangnya beda nih. P1 kan jelas kan komersial. Kalau BSD kan udah jelas residensial gitu ya. Kalau kita ngomongin BSD ini, apa sih harta BSD yang terbesar yang bisa jadi katalis? Ya BSD adalah emiten properti yang punya land bank terbesar di Indonesia gitu kan ya. Jadi ya ini jelas dua barang yang berbeda ya. Kalau P1 ini kan rent-nya tinggi ya. Karena dia memang banyak, dia lebih komersial dibandingkan Sumarekon si P1 ini. Jadi rent-nya P1 ini bisa dibilang sangat tinggi ya. P1 punya rent itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kasarnya nih, nanti isu COVID udah mulai, kalau saya sih ngerasa isu COVID udah makin reda ya segala macam. Jadi harusnya akan bagus juga untuk P1 nih segala macam nih. Jadi untuk yang sebenarnya kalau saya sih mikirnya udah cuma dua aja gitu. Kalau yang komersial itu udah mikirin tentang masalah pembatasan sosial segala macam, bentuknya apapun lah ya itu ya. Kalau yang residensial sini udah kita ngomongin suku bunga aja, udah dua itu aja gitu patokannya. Jadi draftnya cuma dua ya. Itu sih. Oke. Tapi kalau saya sih pribadi agak kurang cocok sama P1 sih, tapi ini pribadi sih. Karena P1 itu kayaknya bukan keberatan sih. Terlalu fokus ke satu kota nggak sih? Kalau menurut Wimbi, P1 itu kan banyaknya di Surabaya ya mainannya ya. Betul. Banyak. Banyak banget. Iya, gitu. Terlalu. Ya ada di beberapa tempat lah, cuman maksudnya memang benar sih ada fokusnya di. Tapi Surabaya itu kota istilahnya apa ya, nomor 2 loh di Indonesia. Iya. Nomor satunya Jakarta dong ya. Jadi maksudnya tetap ini juga tetap bagus banget juga. Cuman masalahnya ya kalau concern sih bukan di fundamental ya, malahan kalau masalah pilih P1 apa enggak gitu. Malahan concernnya di ini ya sih, di dia punya likuiditas sih. Terlalu berat itu sahamnya, jadinya awas lah gitu. Kalau mau yang ringan-ringan, APLN ringan. Apa ya? Kayaknya terlalu ringan deh APLN itu. Ya, ringan dari sisi keringanan loh. Kita nggak rekomendasi ya teman-teman. Semua di sini disclaimer on. Kita hanya diskusi ya di sini ya sifatnya ya teman-teman. Oke, aku mau balik lagi nih, Wim. Sorry, gimana, Pak Taufik? Oh iya, tadi mumpung ada satu lagi pertanyaan dan masih berhubungan dengan sektor ini, judul ini juga after komoditas, sektor apa lagi gitu yang perlu kita perhatikan. Nah ini dia nanyanya, insight sektor atau emiten yang terdiskon setelah COVID ini yang worth untuk di-keep lama. Oh, dia tipe-tipe investing nih tadi. Jadi yang tadi belum dengerin bisa dengerin lagi, yang kita udah ngomongin tentang sektor consumer goods,
Mungkin kalau ini bisa jelasin sedikit Pak. Oke, jujur kalau investingnya sendiri saya nggak tahu ya, kan kemarin ya kita di live sebelumnya kita udah pernah bahas ya Pak ya, kalau investing itu kan bukan nggak ada patokan gitu, mesti setahun, 3 tahun atau berapa tahun ya. As long as kita punya keyakinan kita beli di harga murah, kita hold dengan time frame yang cukup cukup panjang yang relatif, ya itu bisa dikatakan investing juga gitu. Nah, baik lagi nih, emiten diskon COVID yang worth dikit lama ya, lamanya ini kan kita nggak tahu nih time frame berapa lama ya. Oke, nah sekarang permasalahannya adalah highlightnya dari COVID ya, diskon dari COVID gitu. Nah kalau kita ngomongin diskon dari COVID ini kan disruptnya ada beberapa hal ya. Ya kalau kita ngomongin ada pariwisata segala macam ya, kita nggak sana lah ya. Itu mungkin terlalu ini. Lagian juga saham pariwisata kan nggak banyak. Yang berkaitan dengan pariwisata ya, itu kan nggak banyak juga gitu. Jadi kita ngomongin langsung yang ada aja. Yang paling terdampak apa sih? Ya kan pasti kalau ngomongin COVID baik orang ya. Sering diimajinasikan buying power orang itu berkurang segala macam. Berkurang apa enggak? By data iya berkurang. Cuman not that significant gitu. Kalau misalnya yang ngomongin buying power. Nah, jadi salah satunya adalah bisa diperhatikan consumer goods itu, karena orang mikirnya gini, buying power-nya akan recovery. Ini saya ngomongin consumer goods bukan gara-gara mau pom-pom consumer goods mulu, tapi memang momennya pas aja gitu. Nggak tahu kenapa Pak. Momennya pas gitu memang. Ya, silakan Win, sorry. Oh iya. Jadi memang momennya pas aja sih yang masalah consumer goods ini sih. Terus selain itu ya, yang terdampak COVID kan pasti yang tadi ya, kita masuk ke properti tadi kan, properti komersial ya, bukan yang residensial sih ya. Jadi emiten properti komersial itu pasti akan bagus lah. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah retail, udah pasti. Nah, retail ini sebenarnya saya dari kemarin pengen bahas retail, cuman kok harga MAPI itu nggak turun-turun gitu, jadinya males bahas ya gitu. Harga MAPI nggak turun-turun ya. MAPI kalau nggak MAPI nggak turun. MAP B-nya turun nggak? Tapi MAP B-nya nggak ini ya. Starbucks kan MAP B kan, cuman nggak liquid ya. MAP B-nya nggak liquid ya. Iya makanya. Oke, nah tadi ini masih menarik nih Pak Taufik nih untuk kita ngebahas next sektor, karena perlu digali sebenarnya ya, kelihatannya IHSG lagi membosankan, naiknya juga pelan. Kalau kita lihat by chart itu composite itu malah bikin kayak rising wedge ya. Jadi kayak udah siap-siap koreksi kalau dari sisi teknikal gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu, consumer yang di-mention sama Wimby tadi itu salah satu sektor yang sangat-sangat defensif. Bahkan waktu terjadi COVID itu, consumer itu salah satu sektor yang paling bertahan ketika COVID. Nah, tapi ada satu lagi tadi sektor yang kebetulan Wimby sempat mention, dia itu sektor retail. Kalau dari sisi sektor retail sendiri nih, Wimby suka apa nih? Selain MAPI lah istilahnya. Kalau MAPI kan ya tadi harganya nggak turun-turun tuh. Kalau dari sisi swing ataupun swing vesting lah istilahnya. Nah selain MAPI kira-kira apa ya? Cuman 2 sih ya Pak ya kalau retail ya. Yang menarik ya sebenarnya. Ada 3 lah, sorry, ada 3. Satunya lagi sebenarnya ada 4 tapi satunya kita exclude lah ya. Satu ini Rans ya. Rans market ini bisa bagus nggak bagus, tapi ini kan sebenarnya kan bukan gara-gara masalah dari retail atau enggak, tapi ini kan sebenarnya gara-gara sentimen dia diakuisisi sama Blibli kan ya. Sama Blibli. Jadi itu drive-nya beda lah, barang-barangnya beda gitu. Nah kalau 3 ini tuh apa sih sebenarnya? 3 ini kan ada yang awal-awal yang sering saya share itu adalah buyback yang dulu ya, itu Rals ya, Ramayana. 1 tuh Ramayana, yang 2 itu ada MAPI, yang ketiga itu Era ya. Jadi Rals, MAPI, Era ini udah pasti kan enak ya, karena kan barangnya dia jual handphone segala macam gitu-gitu, dimana penjualan naik juga gitu ya untuk Era. Nah cuman ya kalau misalnya kita lihat sih sebenarnya, kalau ini kan kita kan masih dapat 3 saham nih, kita misalnya mau coba eliminasi lagi nih. Oke, kita eliminasi dari 3 ini apa, sisanya apa aja. Kayaknya Rals ini masih dieliminasi juga gitu. Oke lah, isu buybacknya bagus segala macam, cuman dia nggak punya nggak punya pergerakan yang kira-kira mau menunjukkan ke arah digitalisasi gitu. Jadi seakan-akan kurang menarik gitu sih untuk Rals. Ya kecuali ada kerjasama dengan dengan emiten apa segala macam yang dia bisa ngedongkrak dia punya sales, itu beda cerita.
concernnya kalau yang namanya barang-barang retail itu pasti di sales gitu. Kalau salesnya nggak bisa naik, jangan berharap dia punya net profit naik gitu. Karena semakin banyak orang yang bisa kita tawarkan, semakin banyak orang yang kita jual itu segala macam ya, dia punya potensi profit bagus. Nah, Rals ini kayaknya beda. Rals ini agak ketinggalan ya sama yang namanya digitalisasi. Jadi walaupun kita ngomongin yang daerah-daerah, Rals ini kan banyak daerah-daerah, katanya besarnya daerah-daerah gitu, tapi ya tetap aja gitu, tetap aja harus persiapkan diri untuk nextnya itu apa. Jadi Rals ini agak-agak kurang inilah. Sisa apa nih? Sisa MAPI sama satunya lagi adalah Era tadi. Era udah pasti bagus, cuman masalah harganya aja, belum diskon banget itu. MAPI ini memang kalau orang lihat earnings-nya merah ya, Pak ya, kok earnings-nya merah, earnings-nya kurang menarik lah. Tapi kalau kita ngomongin secara sentimen base itu, MAPI itu saham yang paling gampang dibaca dan paling enak sebenarnya. Kalau kita perhatikan ya, dari tren harganya aja itu gampang banget, dia naik turun udah beres gitu, that's it. Ya ada lah konsolidasi berapa hari gitu. Cuman maksudnya MAPI itu dari dulu sampai sekarang selalu begitu gitu. Jadi MAPI ini sebenarnya kenapa bisa saya suka ya, karena kebetulan secara pribadi nih MAPI ini adalah salah satu saham yang pertama kali saya beli dulu waktu join bursa gitu. Jadi seakan-akan ngeliatinnya dulu MAPI gitu. Pas ngeliat MAPI kok ternyata ada pola harganya dan terjadi bertahun-tahun gitu. Pola harganya ya sangat gampang dibaca intinya gitu kalau untuk MAPI. Setidaknya ya, sekali tarikan nih, kalau kita ngomong sekali tarikan, setidaknya adalah kita dapat 10%, 15% dari MAPI itu nggak mati lah. Sedangkan dalam setahun itu bisa ada 2 kali, 3 kali tarikan gitu ya. Jadi mundar-mandir aja di MAPI gitu, enak sebenarnya. MAPI itu harganya di situ-situ aja gitu. Cuman yang sekarang kan udah naik ya, jadi udah telat itu. Sebenarnya kemarin enak tuh di harga 300-an, cuman telat lah. Sempet gitu sih. 800, udah 840 closing hari ini. 700-an itu di bulan Januari ya. Nah, iya udah nggak nafsu lagi. udah. Tapi ini secara teknikal masih menarik loh Wim sebenarnya Wim. Mungkin dia mau bikin semacam BOB ya. Ascending triangle ya. Bisa BOB secara teknikal. Oke. Satu lagi tadi aku pengen ngedetailin Era nih. Era nih mungkin agak menggelitik, agak menarik karena kok saya lihatnya sebentar lagi kan laporan keuangan keluar ya. Nah, kalau buat Wimby Era ini sebenarnya masih mahal ya Wim ya. Nggak bisa ya kita ambil dari posisi sekarang ya Wim ya. Untuk mungkin 3 atau 4 bulan ke depan. Karena satu kan ada sentimen laporan keuangan mau keluar. 2 ya kita tahu kan sebenarnya Era kalau Lebaran tuh juga ngasilin cuan yang lumayan gitu loh. Jadi kayaknya Q agak deket nih sekarang nih dengan momentum Lebaran nih. Gimana Wim? Dikit lagi lah. Kayaknya sekarang agak-agak diskon dikit lagi aja gitu. Bakal oke banget lah. Kayak sekarang sih 585 ya harganya ya. Kalau kita lihat dari posisi harga sih, supportnya kalau nggak salah ini berapa sih? 515 atau 520 nih ntar. 520 lah ya supportnya. lah. 520 nya sekitar 520-an. Ya belinya RRS itu sih kok 520 sampai 550 lah itu oke sebenarnya. Jadi diskon dikit lagi kalau misalnya bisa, cuman ini susah sih, ini kayaknya trennya udah mulai kebentuk sih. Jadi ya disclaimer lah intinya kalau Era masih murah, cuman ya menurut saya pribadi masih agak-agak mahal. Cuman kalau misalnya lebih murah dikit lagi, mau nggak mau sih kalau saya sih akan sedikit FOMO ya, mau nggak mau ya bakal beli juga sih gitu. Cuman ya nggak akan banyak lah kalau di harga sekarang. Dia turun lebih dalam lagi, mungkin di harga 520 ke bawah, mungkin kan di sini ada support lagi 485 ya. Karena kalau kita kan screening saham kan pakai fundamental ya kok ya. Kalau beli ya pakai teknikal gitu. Jadi ya 485 520 ini oke untuk entry kedua gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk era ini kita ngomongnya entry-nya bertahap sih kok. Karena resiko tetap ada sih. Gitu. I see. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kalau dari saya, nggak tahu Pak Taufik sama teman-teman ada pertanyaan atau enggak. Udah. Ini tanggal 29, 2 hari lagi itu deadline laporan keuangan. Q4 tahun 2021. Ya. Kalau menurut
Wimbi nih, kira-kira emiten apa yang bakal kasih surprise nih untuk laporan keuangannya? Kemarin kan kita disurprisein sama BSSR kan, tiba-tiba begitu keluar laporan keuangan PR-nya cuma 2 something, 28 apa 2,9 gitu price to earning rasionya gitu. Nah, kira-kira kedepannya nih kan masih banyak nih yang belum keluarin. Kalau buat Wimbi yang emang udah diincer-incer itu apa gitu kan? Karena Wimbi nih kalau saya lihat suka ngincer-ngincer duluan nih. Ini kayak waktu itu ngomongin Friend tuh. Kayaknya Friend tuh udah mau turn around gitu kan kalau misalnya di channelnya Wimbi kan. Dan memang rupanya terbukti laporan keuangannya kemarin tuh hampir bisa dikatakan hampir positif ya. Mungkin Q1 kali ya baru benar-benar positif. Nah, selain itu kira-kira lagi ngincer apa nih Win untuk laporan Q4 2021 ya? Jujur ya kalau ngincer secara spesifik banget sih nggak ada ya Pak ya. Cuman mungkin kita ngomongin sektor ya. Sektor di sini sih. Jadi kemarin sebenarnya ini juga apa ya, saham ini kan lumayan menarik ya. Itu ada ASI ya, Astra itu udah diprediksi pasti naik. Nah kebetulan memang udah naik kemarin. Jadi kalau untuk yang kedepannya ya memang belum ada yang spesifik. Tapi kalau kita ngomongin kemarin itu dari yang diproyeksikan itu udah ada beberapa. Nah yang surprise sebenarnya itu kemarin tuh sebenarnya bukan surprise banget ya, karena sebenarnya bisa diproyeksikan juga gitu. Itu adalah banking ya. Banking kita itu kan bagus banget tuh. Maksudnya mereka punya earnings bagus banget itu. Ada peningkatan lah. Nah kalau kita ngomongin tadi kan ada pembahasan tentang asing masuk 1T segala macam gitu-gitu. Nah, kalau kita ngomongin surprise mungkin ya kita sedikit bisa lihat yang asing masuk ini kan mereka hari ini aja masuknya kan ke banking beberapa gitu ya. Mandiri, BCA, BRI segala macam gitu-gitu. Jadi banyak masuk di banking. Nah, cuman kalau misalnya next surprise-nya sih kalau saya pribadi ya kayaknya ya arah-arahnya sih ngelihatnya pasti kalau misalnya kita ngeliatin next surprise berarti kan kita ngeliatin harganya juga ya, karena kan kita mesti ngomongin PE ratio buat dibandingin gitu ya, kalau PE ratio-nya kecil kayak tadi BSSR PE ratio kecil, berarti balik lagi ujung-ujungnya ke PE ratio gitu. Nah beberapa emiten yang PE ratio-nya kecil kan balik lagi nih ke saham tadi ya, ke apa namanya, beberapa consumer goods ada. Kalau properti malah itu nggak surprise banget, maksudnya diproyeksikan naik apa nggak naik, cuman nggak yang signifikan banget itu properti itu. Jadi kayaknya kalau untuk sekarang ini dibilang surprise banget sih nggak ada ya Pak ya. Dan kalau kita ngomongin tadi ya pembahasan hari ini ya, habis komunitas terbitan sektor apa, seperti yang kita perhatikan juga ya, semua sektor aja ini kayaknya sideways aja ya Pak ya. Maksudnya nggak ada yang menarik banget gitu sebenarnya. Kasar, jadi kayak gairahnya nggak tahu kemana gitu. Makanya kalau ngomongin nanti ada Q4 mau keluar ya segala macam, lihat lain 2 hari lagi segala macam. Kalau saya sih sebenarnya dibandingkan kita agak sedikit gambling ya dengan apa mana nih yang bakal apa meledak nih segala macam. Saya sih mendingan justru akan agak jaga cash ya Pak ya di sini. Mungkin sekitar 20-30% mungkin ya dari total porto itu jaga cash itu di situ. Karena kayaknya nih arahnya malahan not that surprise, jadinya kayak kok jadi nggak begitu menarik ya, jadinya kok saham-saham dibilang murah enggak, dibilang mahal agak mahal, tapi kok nggak gerak kemana-mana. Jadi memang enaknya akan ada momen nanti di mana kita bisa ambil lebih murah lagi gitu. Nah, jadi strateginya sih kalau mendingan sih dibandingkan kita mikirin next Q4-nya itu apa, mendingan kita apa namanya prepare cash aja sih sebenarnya sih. Sekarang nggak ada kok, sekarang nggak ada. Q4 ini nggak akan ada banyak sih kalau menurut saya pribadi ya. Q1 nanti akan ada. Jadi time frame mungkin berpanjang. Jadi mendingan kita prepare cash nanti untuk Q1 aja. Nggak usah terburu-buru karena kita kan goals akhirnya adalah return setahun kan sebenarnya kan. Jadi jangan yang terburu-buru aja lah intinya sih sebenarnya. Oke. Nah, atau ini mungkin dia nggak terlalu gerak-gerak karena mau nungguin Goto listing nih kan, ntar lagi juga Goto akan listing, jadi nah iya tuh, itu tadi yang ada di kepala saya juga tuh Pak Taufik tuh, ya kan, apa jangan-jangan karena Goto ya, kan kita tahu sendiri waktu itu pas buka itu kan ini ya, fund tuh lagi pada narik-narikin, cuma sih yang kayaknya Goto ini nggak terlalu kelihatan, tapi memang memang pada nungguin kali ya Wim ya, sektor tech lah. Tech ya. Ngomongin tech kemarin kan saya ada buat video tentang Goto ya segala macam, cuman pro kontra lah kalau Goto itu lah ya. Nggak tahu nih masih ada nggak ya ini.
jujur ya kalau masalah ngomongin Goto itu kemarin itu saya ngelihatnya itu Goto itu ada punya ini juga, ada punya apa namanya, ada punya masalah juga kan dari valuasi segala macam. Masih agak mahal lah kasarnya kalau untuk Goto. Nah, ngomongin Goto ya, kok jadi agak-agak ini ya. Goto itu saya jujurnya nggak begitu ya. Dulu nih ceritanya sebelum dia listing, sebelum dia ngeluarin prospektus lah ya. Sama Goto itu, wah ini Goto saham yang harus dipunya lah. Pokoknya minimal berapa harus punya lah gitu ya. Sekarang kayaknya bodo amat lah, kayak nggak yang terlalu kayak kurang menggairahkan aja gitu loh. Karena kalau kita sekarang underwriter-nya aja dia udah proyeksiin rugi loh. Underwriter-nya proyeksiin rugi sampai 2025 ya. Nah, dengan perhitungan yang sama ya, kalau harga Goto sekarang nggak gerak ya, contohnya sekarang kan dia Goto itu kalau nggak salah di 380-an something kalau nggak salah track. Iya. Berapa? 3 berapa? 314 ya atau 340 ya kalau nggak salah ya. Iya, 340 ya. 338 big building. 338 ya, 338. Nah, dengan proyeksi itu kan kalau nggak salah Goto punya market kan kurang lebih 400 T ya segala macam. Nah, lucunya kalau kita proyeksikan dengan dia punya kerugian ya, ini yang proyeksikan juga si apa namanya underwriter-nya sendiri. Underwriter-nya. Lucunya ekuitasnya Goto itu jadi turun. Ekuitasnya Goto itu bisa jadi sekitar 40 T. Lah berarti 2025 PI apa dia punya PBV berarti udah 10 kali dong. Sekarang kan yang diomongin kan PBV-nya Goto cuman 2, something lah, nggak nyampe 3 kali lah. Wah, Goto ini murah dilihat dari PBV segala macam. Cuman kalau saya sih ngelihatnya emiten-emiten yang ngomongin tentang growth ini ya mereka kan saham-saham growth ya, cepet lah segala macamnya. Kita ngomongnya jangan ngomongin di PBV, nggak nyambung. Bisa ngomongin FM itu bisa. Ya intinya kita ngomongnya arahnya ke earnings lah ya. Nah masalahnya earningsnya 2025 ruginya lumayan, masih 20-an T gitu. Jadi kok kayaknya agak-agak ini ya. Walaupun murah ya, kemarin ada perhitungan murah itu. Cara ngitung murahnya itu kalau nggak salah itu kita hitung investor awalnya nyetor berapa sih? Investornya nyetor berapa? Karena kan gini, kalau kita lihat di laporan keuangannya Goto ya, kan ada di apa namanya ada pos yang di ekuitasnya itu ada pos yang ngomong kayak gini. Total modal yang sudah di store kalau nggak salah nama akunnya gitu ya. Itu kalau nggak salah 170 something T lah, 179, 178 gitu kalau nggak salah. Nah kalau kita hitung berdasarkan ekuitasnya itu segala macam ya, terus kita tambahin dengan kalau ya kita jangan ngomongin kerugian yang udah ada lah, kita anggap kerugian yang udah ada pada Goto itu adalah suatu biaya sehingga membuat Goto yang tadinya nggak ada apa-apa sehingga sebesar sekarang dan dibutuhkan seperti sekarang. Jadi anggap aja itu udah sangkos lah intinya, kita nggak bisa bahas lagi itu. Nah, si modal di store ini kalau kita hitung-hitung convert ya, mungkin detailnya ada di video YouTube kemarin ya. Cuman kalau nggak salah angka valuasi Goto yang paling masuk akal itu kalau nggak salah di angka 240-an ya kalau nggak salah ya. Nah kalau 240 itu boleh lah diklik lah. Detail angkanya ada di itu sih. Ini Excelnya nggak ketemu nih di sini soalnya. Di videonya ya. Excelnya ketemu nih Excelnya. Bentar ya, ini kalau kita perhatikan sebenarnya kalau kita ngomongin modal per saham di store itu kan di angka 165 ya. 165, cuman kan ini kan benar-benar uang yang mereka 165 doang gitu maksudnya kalau misalnya kita convert. Sedangkan kan nggak mungkin kan tadi ada biaya-biaya yang beban-beban tadi yang sehingga membuat mereka besar tadi. Terus dengan kondisi Goto yang seperti sekarang, jadi kalau 165 nggak worth it. Nah, kita hitung di sini berdasarkan valuasi ada 2, GTV dan juga sales base ya. Kalau kita ngomongin GTV di sini ya, kita arahnya mungkin kalau di 2022 ini valuasi Goto setidaknya 328. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sales base setidaknya 287 gitu. Jadi kalau ditanya mungkin Goto menarik apa enggak, mungkin akan menarik kalau harganya itu di kisaran 244 sampai 287 lah. Itu sih itu. Jadi harga sekarang agak mahal. 244 287. 244 sampai 287 ya. Untuk kalau mau ngincer ya kita ya. Besok evaluasi tapi ya itu ya. Kalau dikasih. Iya, kita bertiga loh. Kita nggak ngajak-ngajak. Semuanya di sini disclaimer ya teman-teman ya. Semua di sini. Itu susah dikasih pasti. Enggak, itu susah dikasih pasti. Pasti susah dikasih lah. Karena kan ada green shoe segala macam gitu. Green shoe ya. Iya, mereka ada green shoe. Susah banget lah.
dijagain pasti. Cuman maksudnya ini kan kita ngomongin angka yang menarik nih ya. Kita bukan ngomongin Ya, harus antri di situ ya. Kalau antri di situ ya resikonya nggak dapet gitu maksudnya. Ya bebas ya, intinya disclaimer lah ya kita ya. ya, Goto sebenarnya juga lucu ya, Wim ya. Di prospektusnya sangat-sangat jujur. Dia sempat menuliskan, saya sempat tangkap, perusahaan mungkin tidak akan mencetak profit untuk kedepannya. Dia sempat nulis kayak gitu juga ya. Itu Betul. cukup lucu sih sebenarnya sih. Ya, oke. Jadi Terus yang kalau itu juga untuk tuh, Wim, yang book building tuh, yang diperpanjang juga itu kan juga oh iya. jadi kayak apa ya, kayak apa ya, Dan ini nggak kemarin, laku apa gimana gitu. iya, kemarin terlihat undersubscribe ya. Mereka kalau nggak salah nyari sekitar 17T kalau saya nggak salah inget. Dan book 17,9 buildingnya sampai itu 18. ya 18. Book buildingnya itu 15T something. Ya, artinya masih undersubscribe. Tapi memang masa penawaran kan sampai penawaran umum ya, sampai penawaran umum. Gitu. Nah, cuma kok beda ya sama Buka ya. Waktu itu Buka itu 4 kali ya. Pas waktu book building itu udah oversubscribe sampai 4 kali. Ini undersubscribe. Mungkin gara-gara retail udah ini kali udah Trauma sama Buka. trauma sama Buka. Buka dari 850 naik 1150, sekarang turun sampai ke 340. Iya. Gitu. Oke. Kalau dari saya sih, kan tadi saya udah bilang Pak Taufik udah pertanyaan terakhir nih untuk ke Wimbi. Kalau dari Pak Iya. Taufik gimana Pak? Udah juga, ini pun ya udah gua kode-kode juga nih, ini udah last question karena udah sejam lebih kita ngobrol di sini. Jadi mungkin kita udahin dulu. Jadi thank you banget Wimbi udah mau nemenin kita lagi, jangan kapok-kapok, kita mungkin bisa buat kayak gini 2 minggu lagi dibuat rutin lah, kita biar ngobrol kayak gini biar lebih santai lagi juga sama Kevin. Kita ngobrol yang macam-macam ya, karena nanti habis ini kan juga gue tuh mau listing, kita akan lihat reaksi market apa yang terjadi setelah GoTo listing, sektor apa yang terdampak dari GoTo, misalkan ada yang naik, ada yang turun, kita nggak tahu lah ya. Jadi kita lihat nanti dan ngobrol-ngobrol lagi setelah GoTo listing ini. Dan teman-teman yang udah ada di sini, thank you banget udah mau hadir, udah sejam di sini bareng-bareng kita. Jangan lupa juga ini ada giveaway buat teman-teman, screenshot aja IG Live ini, posting ke IG story teman-teman, mention @joinjuan sama link Wimbi di saya tulis sini ya. Lalu tulis caption juga sekreatif mungkin, kita akan pilih dapat 2 buku masing-masing buat 1 pemenang, dan kita akan kirim langsung ke rumah teman-teman. Sementara itu aja, terima kasih banyak Wimbi, terima kasih banyak Kevin atas waktunya, dan thank you Pak teman-teman. Thank you Pak Taufik. Selamat malam. Thank you. Yo, Selamat malam. bye-bye. Bye. Bye.